Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadanti, NPM 202043502377. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai normalisasi pada database. Apa itu normalisasi database? Normalisasi merupakan sebuah teknik logical design dalam sebuah basis data yang mengelompokkan atribut dari berbagai entitas dalam suatu relasi, sehingga membentuk struktur relasi yang baik tanpa redundansi atau pengulangan data, serta sebagian besar ambiguity-nya bisa dihilangkan. Lalu di sini ada tujuan. Apa sih tujuan normalisasi? Tujuannya adalah untuk menghilangkan dan mengurangi redundansi data, dan juga tujuan yang keduanya adalah memastikan dependensi data atau data berada pada tabel yang tepat. Jika data dalam database tersebut belum dinormalisasi, maka akan terjadi 3 kemungkinan yang akan merugikan sistem secara keseluruhan. Yaitu yang pertama ada insert anomaly, yaitu situasi di mana tidak memungkinkan memasukkan beberapa jenis data secara langsung di database. Yang kedua ada delete anomaly, yaitu situasi di mana penghapusan data yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, data yang seharusnya tidak terhapus mungkin bisa juga ikut terhapus. Yang ketiga ada update anomaly, situasi di mana nilai yang diubah menyebabkan inkonsistensi database, dalam artian data yang diubah tidak sesuai dengan yang diperintahkan atau yang diinginkan. Lalu di sini ada database. Seperti apa sih yang dinormalisasi? Tidak semua database bisa dinormalisasi, hanya tipe relational database yang bisa dinormalisasi. Banyak vendor DBMS atau database management system, diantaranya Oracle, MySQL, SQL Server, dan lain-lain. Lalu di sini ada tahapan normalisasi database. Yang pertama di sini ada bentuk tidak normal. Bentuk tidak normal merupakan kumpulan data yang direkam, tidak ada keharusan dengan mengikuti suatu format tertentu. Pada bentuk tidak normal terdapat repeating group atau pengulangan grup, sehingga pada kondisi ini dapat menjadi permasalahan dalam melakukan memanipulasi data, insert, update, dan delete, atau bisa disebut anomali. Seperti ini contoh tabelnya. Masih terdapat repeating group. Lalu di sini ada tahap pertama normalisasi atau 1NF. Syaratnya yaitu menghilangkan duplikasi kolom dari tabel yang sama. Yang kedua, buat tabel terpisah untuk masing-masing kelompok data terkait dan mengidentifikasi setiap baris dengan kolom yang unik atau primary key. Intinya, pada tahap 1NF ini tidak diperbolehkan ada grouping data atau duplikasi data. Jadi, tabel yang belum normal tadi perlu diubah sehingga bentuk 1NF menjadi seperti ini. Tidak ada grouping data. Lalu tahap yang kedua yaitu tahap kedua normalisasi atau 2NF. Syarat untuk menerapkan normalisasi bentuk kedua ini adalah data telah dibentuk dalam 1NF. Berikut adalah beberapa fungsi normalisasi 2NF. Yang pertama, menghapus beberapa subset data yang ada pada tabel dan menempatkannya mereka pada tabel terpisah. Yang kedua, menciptakan hubungan antara tabel baru dan tabel lama dengan menciptakan foreign key. Yang ketiga, tidak ada atribut dalam tabel yang secara fungsional bergantung pada kandidat key tabel tersebut. Intinya, pada 2NF ini tabel tersebut harus dipecah berdasarkan primary key. Setelah dinormalisasi 2NF, tabelnya akan terpecah menjadi 4. Seperti ini. Lalu tahap yang ketiga yaitu 3NF. Pada tahap 3NF ini tidak diperkenankan adanya partial transitive dependency.
Apa itu transitive dependency? Transitive dependency merupakan fungsional dependency yang berdasarkan sifat transitivitas dalam sebuah tabel. Pada 3NF ini, jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key, tapi bergantung pada field yang lain, maka atribut tersebut perlu dipisah ke tabel baru. Intinya adalah pada 3NF ini, jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key, tapi bergantung pada field yang lain, maka atribut tersebut perlu dipisah ke tabel baru. Contohnya, ada pada atribut keterangan keterangan member di sini. Field tersebut bergantung pada yang bukan merupakan primary key field tipe member. Jadi setelah dinormalisasi, 3NF ialah sebagai berikut. Lalu yang terakhir ada BCNF atau Boyke Code Normal Form, merupakan sebuah teknik normalisasi database yang sering disebut 3,5NF. Memiliki hubungan yang sangat erat dengan bentuk 3NF. Untuk memenuhi bentuk normal Boyke Code harus memenuhi dua kondisi berikut, yaitu yang pertama, tabel harus dalam bentuk normal ketiga. Ini kedua, untuk ketergantungan apapun, A ketergantungan B, A harus menjadi super key. Pentingnya normalisasi. Suatu rancangan database disebut buruk jika data yang sama tersimpan di beberapa tempat atau file record. Lalu yang kedua, terjadi adanya redundansi atau pengulangan atau duplikasi data sehingga memboroskan ruang penyimpanan dan menyulitkan saat proses updating data. Yang ketiga, kehilangan informasi bisa terjadi bila pada waktu merancang database atau melakukan proses dekomposisi yang keliru. Lalu di sini yang terakhir ada kesimpulan. Normalisasi dimulai dari tahap tidak normal, bentuk normal pertama atau 1NF, bentuk normal kedua atau 2NF, dan seterusnya sampai didapatkan struktur tabel yang normal. Normalisasi data berfungsi untuk meminimalisir redundansi data dan mencegah anomali. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.